Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Juliawan Fajar Putra Ardianto dengan NPM Mahir 030, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Sastra Sunda. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang unsur budaya dalam naskah Bujangga Manik. Untuk tugas mata kuliah Bahasa dan Kebudayaan Sunda Kuno. Ringkasan naskah Bujangga Manik. Naskah Bujangga Manik merupakan salah satu naskah berbahasa Sunda kuno yang memuat kisah perjalanan seorang tokoh bernama Bujangga Manik mengelilingi tanah Jawa dan Bali. Naskah ini ditulis pada daun nipah dalam puisi naratif berupa lirik yang terdiri dari 8 suku kata, dan saat ini disimpan di perpustakaan Bodley di Universitas Oxford sejak tahun 1627. Naskah Bujangga Manik seluruhnya terdiri dari 29 lembar daun nipah yang masing-masing berisi sekitar 56 baris kalimat yang terdiri dari 8 suku kata. Tokoh utama dalam naskah ini ialah Prabu Jaya Pakuan alias Bujangga Manik, seorang resi Hindu dari kerajaan Sunda yang lebih suka menjalani hidup sebagai seorang resi. Walaupun sebenarnya ia seorang kesatria dari Keraton Pakuan Pajajaran, ibu kota kerajaan Sunda yang bertempat di wilayah yang sekarang disebut Kota Bogor. Sebagai seorang resi, dia melakukan 2 kali perjalanan dari Pakuan Pajajaran ke timur tanah Jawa. Pada perjalanan kedua, Bujangga Manik sempat singgah di Bali untuk beberapa lama. Pada akhirnya Bujangga Manik bertapa di sekitar Gunung Patuha sampai akhir hayatnya. Dari cerita dalam naskah tersebut, naskah ini berasal dari zaman sebelum Islam masuk ke tanah Sunda. Naskah tersebut tidak mengandung satupun kata-kata yang berasal dari bahasa Arab. Penyebutan Majapahit dan Demak membawa pada perkiraan bahwa naskah ini ditulis pada tahun 1400-an atau awal tahun 1500-an. Naskah ini sangat berharga karena menggambarkan geografi dan topografi Pulau Jawa pada saat naskah dibuat. Lebih dari 450 nama tempat, gunung, dan sungai disebutkan di dalamnya. Sebagian besar dari nama-nama tempat tersebut masih digunakan atau dikenali hingga saat ini. Selanjutnya, unsur budaya yang terkandung pada naskah Bujangga Manik. Ada 4 unsur budaya yang saya temukan setelah menelaah naskah Bujangga Manik. Yang pertama, sistem religi. Kedua, peralatan hidup dan teknologi. Ketiga, sistem kemasyarakatan. 4, sistem pengetahuan. Sistem religi yang tercatat pada naskah Bujangga Manik menunjukkan bahwa pada zaman penulisan naskah ini, agama Hindu masih mendominasi agama di tanah Sunda. Contohnya, Bujangga Manik adalah seorang resi Hindu. Lalu yang kedua yaitu peralatan hidup dan teknologi. Dalam naskah ini disebutkan beberapa peralatan hidup dan teknologi pada zaman tersebut. Di antaranya ada alat musik, senapan, sisir dari kayu jati, nampan, kapal, keris, pecut, dan yang lain. Selanjutnya, sistem kemasyarakatan. Pada naskah ini disebutkan sistem kemasyarakatan pada zaman dahulu yaitu sistem kerajaan. Karena dalam naskah ini menuliskan banyak sekali kerajaan-kerajaan yang dilewati pada saat Bujangga Manik berkelana dari tanah Jawa hingga ke Bali. Yang keempat yaitu sistem pengetahuan. Dalam naskah ini disebutkan Bujangga Manik bisa berbahasa Jawa,
mengetahui kitab-kitab, mengenal susunan kitab, mengetahui hukum dan nasihat, dan mengenal Sang Hyang Dharma. Dari sini kita bisa melihat bahwa Bujangga Manik adalah seorang yang terpelajar. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.